Dari situ Mas jangan semua mas diceritain mas. Disitulah kan akhirnya. sinopsis doang mas. Jadi kami ini yang sering ketemu berempat, ya udahlah kita bikin podcast aja. Oh gitu. Podcast Emang kalau ke nikah daerah. jadi susah keluar rumah Ki ya? Ya jangan disamain mas. Mas kan walaupun udah nikah gampang keluar rumah. Ya. Ketika ada tawaran agak lain menjadi dibikin film, walaupun sebenarnya aku juga kayak aduh aku harus acting nih gitu, tapi untuk ada di titik itu kan nggak semua grup bisa ngalamin. Iya. Di Nunggu Saset kali ini kita kedatangan tamu abang-abang spesial jauh dari Sumatera Utara. Kita kedatangan case dari film Agak Lain. Boleh dong perkenalan dan berperan sebagai apa di film Agak Lain ini abang-abangku? Halo, saya Oki Rengga. Di film Agak Lain saya berperan sebagai Oki Rengga juga. Halo, di film ini saya berperan sebagai Benedion walaupun saya aslinya Vino G. Bastian. Aduh mas, malu kita loh kayak gini. Di skrip nggak ada loh kayak gini. Makanya, Ben, malu. ini penontonnya media Indonesia Ben. Maaf, Ben. bukan Vino G. Bastian, saya Reza Rahadian. Ya ampun Ben. Halo, aku Boris Bokir, di sini berperan sebagai Boris. Oke. Aku pengen tahu dulu nih bang, film Agak Lain ini menceritakan tentang apa? Apa yang membuat film ini agak lain dengan film-film lainnya? Kalau menceritakan tentang apa, ini menceritakan tentang 4 orang teman yang sudah lama bersahabat berusaha untuk mencari uang di pasar malam lewat rumah hantu. Jadi kami berempat itu mikir ya udahlah kita bikin rumah hantu. Ternyata rumah hantu kami itu sudah diambang kebangkrutan karena tidak ada pengunjung yang masuk. Rumah hantunya tuh nggak seram sama sekali. Sama sekali nggak seram. Hantu-hantunya juga sekedarnya, ala kadarnya aja. Kayak lebih ke ada kuntilanak tapi lebih ke kayak istri diusir dari rumah gitu. Jadi nggak ada. Looks-nya ya? Iya, looks-nya tuh kayak istri diusir dari rumah aja. Jatuhnya bukan takut jadi tega Iya, ya. makanya jadi sedih kan, kasihan. Kayak gelandangan tapi perempuan. Nah, kayak gitu. Ada suster. ada suster ngesot tapi lebih ke suster malas jalan. Iya, jadi suster gitu-gitulah. Jadi karena udah mau diambang kebangkrutan, pada akhirnya berusaha untuk ngerenovasi rumah hantu. Rumah hantunya direnovasi, dibikin seram. Di hari pertama ketika rumah hantu setelah seram dibuka, ada pengunjung masuk dan meninggal di rumah hantu tersebut. Gara-gara terkejut saking seramnya. Nah akhirnya kami berempat bingung mau ngelakuin apa. Kalau seandainya kami lapor, rumah hantunya pasti bakal ditutup. Sementara uang renovasi belum balik. Akhirnya kami berpikir untuk ya udahlah kita kubur aja di situ. Toh rumah hantu juga, ada kuburan juga di dalam rumah hantu itu, kami kubur di situ. Akhirnya rumah hantunya viral karena seram. Asli berarti ini. Hantu asli jadinya yang nakut-nakutin. Dari situ Mas jangan semua mas diceritain mas. Disitulah Kan akhirnya sinopsis doang mas. Ya, Oh detail banget kayaknya mas. Disitulah akhirnya jadi konflik. Kami tuh Langkah berusaha, apa yang akan kita lakukan berusaha terhadap mayat ini? Nah, itu baru kelanjutannya iya, ya. jadi kejar-kejaran sama semua tuh, Gitu. kayak begitu. Pertanyaannya kenapa mesti rumah hantu dan pasar malam? Karena kalau rumah makan, ya kenyang jadinya kan. Karena kalau rumah makan jadi kenyang kami. Jadi kan kami berempat maaf yang hadir 3 ya, yang satunya sibuk banget. Iya. Kan bisa dibilang berhalangan. Enggak, memang Kalau dengan nada bicara kayak tendensi kayak cemburu dengan rezeki orang gitu. Jadi kami berempat itu ceritanya mimpi lah suatu saat
punya film gitu, terus ngobrol lah kalau kita dibikin film apa ceritanya. Nah waktu itu muncullah kepikiran cerita ini, sebuah pasar malam yang rumah hantu di pasar malam yang harusnya serem malah serem beneran karena sebuah kejadian gitu. Jadi asal muasalnya itu sebenarnya dari ide cerita. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa pasar malam terus kenapa rumah hantu, entah mungkin itu udah pemberian Tuhan gitu kan. Itu kayak yang muncul di Karena pada awalnya juga kan ini bikin filmnya nggak terlalu diniatin banget. Oh gitu. Iya. Kami menodong salah seorang pengusaha Tiongkok. Berat sekali ya. Berat kali loh Bang. Loh iya benar, Tapi memang benar. pengusaha asal Tiongkok kami todong dan akhirnya dia iyakan. Baru kan kita, wah kok diiyain gitu. Iya, Kesenggol egonya, kesenggol egonya, terus dia bilang diiyain lah kita, waduh diiyain apa nih, disuruh nyari premis. Itulah kita mikir berempat ada apa ya gitu. Itu awalnya perusahaan Tiongkok itu mengajak kalian gitu Iya, ya. karena egonya kesenggol. Gitu. Ego kesenggol. Aku enggak ya. Oh, aku Tiongkok itu. Nah, ini kan masyarakat Indonesia taunya agak lain ini podcast lah ya di Iya. YouTube. Iya. Ketika diangkat oleh Ernest ke film, itu ada beban moral nggak sih? Lihat masyarakat ini ada ekspektasi yang tinggi gitu loh. Nah, kalau beban moral pastilah ya. Kayaknya apalagi terutama aku mungkin ya. Beban moral apa lagi? Aku Harus film mendidik. Ini bukan iklan masyarakat. Iya. nggak juga sih ya. Tapi ya ada tetap beban, bukan lebih ke beban moral ke masyarakat sih sebenarnya. Ini beban pribadi aja, kayak takut nggak. Karena kan ini pasukan Pemarga tuh sudah bisa dibilang sangat loyal sama kami. Takutnya mengecewakan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka aja sih. Itu sih yang lebih beban moral yang kurasakan, ketakutannya itu. Kalau untuk mendidik segala macam, kayaknya bukan. Kalau sempat ada yang bilang, film apa nih nggak mendidik ya? Memang enggak ya. Memang nggak ada yang bisa diambil ya dari situ. Emang film menghibur Emang aja film ya. menghibur, bukan film mendidik. Karena memang pertumbuhannya podcast agak lain pun dari tahun ke tahun nggak tahu kenapa kita suka ada milestone baru. Pertama bikin podcast, terus diajak gabung sama teman-teman kami podcast Mas Asia Network, terus habis itu dikontrak eksklusif gitu di Iya. Spotify. Itu tahun pertamanya. Tahun keduanya kami ada lagi Menipu menodong pengusaha Tiongkok juga. Udah Tapi dua yang orang ini keker, agak botak. Iya. Terus kami disuruh bikin YouTube, jadi kami punya YouTube channel. Nah yang ketiga ini ada film gitu. Nah, awal mula agak lain ini siapa yang memperkasainya? Yang muncul tiba-tiba pakai ini berawal dari nongkrong di Lapo semalam, muncul agak lain. Kalau itu saya sih ya. Oh ini? Iya, karena saya yang paling tidak bekerja pada saat itu. Bagaimana saya harus mengejar ketertinggalan saya dengan teman-teman yang lain. Nah, saya harus memberdayakan mereka-mereka yang sudah terkenal di ibu kota. Saya kumpulin jadi satu, saya bikin podcast. Oh gitu. Iya, awal mulanya itu sih. Dan sampai akhirnya ngajak Bang Jegel, Jegel juga. Bang Bene sama Bang Boris. Awalnya Jegel dulu, kami habis itu ngajak Boris, baru ngajak Bene. Berempat pada saat itu kami adalah pandemi. Kami berempat ini yang punya waktu lumayan sering untuk ketemu, kayak begitu. Yang lain ada dua lagi sebenarnya, yang satu sibuk di digital pada saat itu, yang satu lagi baru menikah. Jadi agak susah keluar rumahnya kan. Jadi kami ini yang sering ketemu berempat, ya udahlah kita bikin podcast aja gitu. Emang kalau nikah jadi susah keluar rumah Ki ya? Ya jangan disamain Mas. Mas kan walaupun udah nikah gampang keluar rumah ya. Malah nggak mau pulang. Gak usah terlalu detail ya. Kok kejauhan ya? Kejauhan. Kayaknya agak lain emang Bang Boris kayaknya. Jadi pada saat itu kayak begitu. Oh, selain itu dia habis nikah nggak lama istrinya langsung hamil. Oh, Jadi dia tidak. Bukan saya. Bukan. Lolo malah Lolo pada saat itu. Karena Jadinya- banyak timbul pertanyaan tuh, kok ini nggak diajak, ini nggak diajak. Ah, ini juga kan nanya. Medan-medan juga. Kami kan Kamu sempat nanya. Ada berenam tuh sebenarnya kalau di total. Ada Lolo, ada Babe lagi Babe juga. kan. Iya. Babe pada saat pandemi itu digitalnya oke sekali, Instagram semua segala macam. Iya, Babe waktu itu lagi fokus nurunin berat badan ya waktu Bener. itu. Sama fokus. Iya. Kepala lepas. Jalan tiba-tiba cuman isi badan aja. Kita kan segen juga. Wah dia lagi seru di Dia sana. lagi seru. Gitu. Lolonya lagi fokus jaga istri, kami ya udah emang ya udahlah kita berempat dulu jalan. Namun Bene ini adalah orang yang selalu mengutarakan, gak mau lah aku kalau cuma ngumpul-ngumpul doang, hai nggak ada Nggak hasil ada karya hasilnya, apa-apa ya, gitu. Nah, waktu itu pas pertama kali Bang Oki ngajak abang-abang di sini, langsung mengiyakan nggak atau mikir-mikir lu, Bah, Oki yang ngajak lo katanya. Nggak,
Enggak, sebenarnya seperti diceritakan tadi, kami berenam ini tuh sering nongkrong. Sering nongkrong. Iya, kita berarti ngobrol. udah ada chemistry sebelumnya. Iya. Kalau ada bola nongkrong ngumpul, kalau ngumpul ada kartu, kalau ada kartu ada recehan. Berarti ada yang menang. Pertanyaannya, waktu Bang Oki masih di PSMS sering nonton nggak ke Teladan? Belum kenal kan? Belum Kalau kenal. nonton kan dia nggak main. Iya. Orang dia cadangan kok. Plus berambut lagi dia. Ada rambut, kita nggak akan kenal. Cadangan keempat bro ya. Kebanyakan sampai 4-3 aja. Iya. 4 nanti nggak main tuh seumur hidup. Jadi karena kami sering Sering ngumpul. itu, terus ya memang udah kenal satu sama lain, udah akrab gitu. Oke. Terus waktu itu sempatlah pikiran-pikiran kayak ayolah bikin konten atau bikin apa. Iya. Cuman di mulut doang gitu. Sampai akhirnya pas bikin podcast kita mau, karena podcast kan nggak ribet ngeditnya. Iya. Kalau bikin YouTube kita butuh kamera, Betul. kita butuh editor. Sebenarnya gitu. diantara kami yang konten kreator tuh awalnya bertiga tuh, aku, Lolo, sama Babe. Iya. Mereka nih nggak mau nih, mereka nggak mau ribet nih soalnya. Cuman ikut-ikut ngumpul aja. Babe kan YouTube sama Instagramnya, aku sama Lolo punya channel YouTube juga pada Babe saat juga itu. aktif sama Ciak juga kan. Iya, nah mereka ini yang termasuk nggak terlalu suka nih yang bikin YouTube gitu-gitu. Nah makanya ketika podcast kan nggak harus diedit videonya apa segala macam, mereka langsung ya udah yuk gitu. Rekam suara doang. Rekam suara doang. Simpel gitu. Nah, balik lagi ke film nih, ke film agak lain. Ketika ya tadi pas memutuskan untuk kita bikin film, hal apa yang ada di benak abang-abang, apa sih yang mesti kita buat gitu loh untuk penonton di film agak lain ini? Yang jelas sih kami sadar juga bahwa industri film Indonesia itu lagi jarang banget komedi gitu. Padahal sebenarnya dulu-dulu itu tuh 10 box office tuh biasanya 5 film komedi gitu. Dan sekarang itu arah film komedi sudah berbeda gitu. Karena yang dijual itu harus story yang sebenarnya kuat. Kalau dulu itu bisa jualan karakter, bisa jualan aktor atau komedian yang main film gitu. Makanya kami berpikir reference komedi sekarang yang diingat orang itu seperti apa, dan itu yang berusaha dicapai sehingga nanti film ini tuh semua orang bakal mengakui memang ini film komedi yang beda dan yang mungkin belum pernah dibikin di Indonesia gitu-gitu sih. Jadi harapannya ini benar-benar melekat dan sesuatu yang membawa hal baru ke industri film, dan pastilah gelombang tawa mengerikan sih ini nanti. Mas, Beda ya istilahnya kalau orang belakang layar ya. Iya. gelombang tawa. Jadi kalau sekarang tuh kayak penonton bioskop Indonesia tuh makin kritis gitu. Makin kritis. Iya. Oh, film komedi ya udah kita lihat nih ceritanya, bukan kita Iya. lihat siapa pemainnya gitu. Dan kayaknya sih justru film komedi yang lebih tantangannya berat ya. Karena Sebetulnya lebih berat komedi. Iya. sebetulnya. Betul, karena entah kenapa komedi itu suka disalah anggap gitu. Dikira komedi itu bikinnya mudah gitu. Padahal komedi itu pun bikinnya tuh susah juga, sama susahnya kayak bikin genre yang lain gitu. Jadi kita benar-benar kalau reading itu benar-benar serius readingnya, kita kayak harus dikulik kata per kata, timing gitu-gitu, Iya. karena memang bikinnya itu susah. Mas, timingnya biasa aja, jangan timing, jangan gitu. Kesannya kayak maki ya, tiga huruf di depannya itu loh ya. ada jeda lagi kan. Iya, timing gitu. Kayak timing. Kayak orang Korea dong. Kalau kita waktu reading, waktu syuting juga serius banget ngerjainnya. Iya. Kayak sampai kita tuh bingung, ini lucu nggak ya gitu? Oh gitu. Iya. Pasti muncul keragu gitu kan. Ada Kayak- muncul keraguan, kayaknya kurang lah gitu, masih ada Masih gitu-gitunya. ada ya. Walaupun kalian berempat ini chemistry udah kuat kan, pasti Iya. ada aja ya. Beda visi atau gimana. Pastilah, selalu Ada. ada momen diskusi. Tapi lah. semua itu di provide atau mungkin dileburkan pada saat pre-production. Ketika kita jadwal reading kita yang banyak. Jadi di produksi ini tuh kita pre-productionnya itu sangat-sangat banyak. Jadi ketika syuting, waktu pas productionnya itu terasa lebih ringan kita syutingnya karena sudah persiapan udah lumayan matang lagi. Karena udah repot di awal. Iya, repot Bahkan di awal. readingnya aja 3 mingguan ada. Iya. Kita readingnya 3 mingguan, ketemu terus. 20 kali berarti itu kali ya kurang lebih ya. Iya, Iya. adalah. Iya. Berarti pas kumpul pun juga yang dibahas pasti persiapan film. Iya. Iya dong. Kalau aku pasti persiapan film. Tapi itu terganggu nggak dengan schedule kalian di podcast? Enggak, karena kan podcast kami juga, kami nggak terlalu terganggu sama jadwal podcast. Jadwal podcast itu ya nyelip-nyelip aja. Kadang Iya. tuh kami selesai reading, kosong nih, yuk kita take podcast. Karena podcast itu benar-benar tidak di konsep Berarti emang segala mengalir macam. aja ya? Iya, karena Iya. podcast itu
hari ini juga kalau seandainya kami ada waktu kosong, kita take podcast yuk gitu ya kita. Cuman langsung kalau take. hari ini jadi bertiga take podcastnya. Iya. Satunya sibuk banget. Oh iya, berempat lah sama sebuah. aku nanti bang. Boleh tuh, dia lagi nggak sibuk, lagi nggak sibuk nih. Masuk gantiin Jegel. Gantiin Jegel. Bukan pasukan bermarga tapi agak orang Minang. Sama arahnya sama dari Sumatera. Wah, wajib nonton film agak lain kalau Iya. gitu. Karena Pras Teguh juga main. Iya main kan? Iya. Iya orang tebet dia kan. Nah, pas kan abang-abang ini memang identik dengan humor ya, komedi. Dan film-film komedi ini banyak yang memang kalau genre komedi aja, film horor ya horor aja. Ini kenapa kepikiran loh? Kenapa kepikiran komedi dicampur dengan horor? Kenapa nggak komedi dicampur dengan drama atau komedi campur dengan yang auranya ya agak-agak harmonis gitu loh? Oke. Sebenarnya dari awal kita tidak punya niat itu ya, cuman nyari aja cerita apa yang lucu, cerita apa yang situasinya ini akan membuat komedinya lahir dengan natural gitu. Nah, yang muncullah cerita itu gitu. Jadi ketika ditanya kenapa, ya kita juga nggak Ya karena tahu awalnya kan cuma pasar malam doang, nggak ada horor-horornya dong kalau pasar malam. Pasar malam kan banyak, nggak cuma rumah hantu Betul. kan. Dan Iya, kami nggak betul. ada meniatkan horor. Kebetulan pas ada pengembangan cerita skrip mati nih bapak-bapak nih. Jadi horornya itu sebenarnya hanya pemantik cerita aja, hanya pengantar doang gitu. Kalau dikasih persentase paling horornya itu cuma 10%. 10% ya, seri komedi ya. Iya. Pasar malam tuh kan banyak selain rumah hantu, ada lagi yang komedi putar yang putar-putar sama orang-orangnya ikut dia muter-muter. Iya. Ada juga. Iya. kan? Cuman Ada kalau- lempar-lempar cincin lempar gitu. cincin. Cuman Bisa kalau di minyak. Biang Lala kan syuting di situ terus kan nggak pusing juga ya kalau kamera misalnya di Biang Apalagi Lala. mau ngambil Ikut scene yang di atas. Iya. Mau kan ikut di turun. Kabelnya harus panjang. Mahal loh nyewa Jimmy Jeep. Nah, kita coba ke melebar kayak hal lain ya. Abang ini kan memang asli dari Sumatera Utara. Kita tahu Sumatera Utara ini identik dengan lawyer yang tegas dan keras gitu ya. Ketika ada geng agak lain, stigma masyarakat ternyata orang Batak atau orang Sumatera Utara ini bisa lucu loh gitu loh. Bisa menghibur. Di benak abang-abang seperti apa loh? Coba Bapak lawyer jawab. Lihatlah, kan pacar itu lucu-lucu semua kan. Iya kan? Iya kan? Lucu-lucu semua kan? Memiliki sense of comedy yang sangat tinggi kan? Dan sebenarnya kalau pergi ke Medan atau kemana tuh ya obrolan-obrolan orang-orang itu sehari-hari itu lucu-lucu semua. Sebenarnya karakternya aja mungkin karena keras. Jadi diidentikin sama wah keras nih, nggak bisa ngelucu segala macam. Kalau datang ke Medan, itu lucu semua. Di Medan ada lampu merah tapi diterobos, lucu kita ngeliat. lucu. Walaupun melanggar hukum ya. Di Medan tuh saling ribut tapi nggak pernah ada yang berantem. Iya. Karena suaranya emang keras. Memang suaranya aja keras. Perihal klakson lah, itu sudah secara rutinitas dan sudah pasti di Medan itu kita ada tin nge-klakson. Kan jarang kalau orang Medan itu jarang nge-klakson. Iya. Nah, sekalian dengan tin lewat atas kok Bang, biar cepat gitu. Lewat atas gitu. Itu maksudnya ngelawak sebenarnya. Dibecandain sama dia, dibecandain. Jadi sarkas satir Sarkas. gitu. Mungkin orang kalau datang pertama kali ke Medan terkejut. Kalau di Medan itu udah hiburan buat kita. Bener-bener. Ini lampu merah, ada dua orang, sama-sama lampu merah, sama-sama nerobos, ketemu di tengah, sama-sama marah, tapi pergi. Itu tuh kita nengoknya, keren. Kok bisa sama-sama salah, sama-sama marah, sama-sama pergi, itu lucu kali aku rasa. Cuman di Medan tuh bisa kayak gitu. Tapi itu berantemnya antar batin bang sebenarnya. Batin aja. Iya. Karena kan ya aku juga salah satu orang yang sering melakukan itu ya, kayak ketemu. Jadi ketemu di tengah. verbal doang, fisik jarang. Ya. Ya, kita tuh sebenarnya kalau menang di suara aja. Kalau ada yang kalau di Jakarta tuh orang-orang di dalam jalur Transjakarta di jalur busway ada mobil pribadi sama motor sama-sama marah kecelakaan lah, dua-duanya sama-sama salah. Iya. Makanya nggak nuntut. Iya. Nah, aku mau coba nanya ke Bang Benny nih Bang. Iya. Bang Benny ini kan sebenarnya spesialis di belakang layar. Ya? Betul. Ketika ini kan film kedua setelah Ngeri-Ngeri Sedap di depan layar ya. Di Ngeri-Ngeri Sedap kan cuma seiprit. Seiprit lah ya. Iya. Dulu ini Komik 8. Komik Oh, iya. Maksudnya kalau yang seiprit banyak. banyak dia. Ganjil genap juga. Ganjil genap juga muncul. nongol. Nah, di film ini kan ya Bang Benny termasuk yang agak banyak lah ya scene-nya. Apa yang membuat Bang Benny merasa yakin dan percaya diri untuk tampil di depan layar? Sebenarnya nggak percaya diri. Karena terlanjur ngegrup aja. Iya. Karena
sebenarnya bahkan aku sudah bilang ke mereka berempat waktu itu obrolan, kalau kalian pengen agak lain jadi film, aku main, tapi di scene pertama meninggal aku ya gitu. Jadi biar aku cuma satu scene. Terus tukeran sama yang satu lagi seharusnya ya. Yang meninggal di rumah hantu gitu. Cuman kata mereka, ya udah nanti kau di scene pertama meninggal, tapi ke belakang isinya flashback ceritamu gitu. Jadi sama aja banyak juga dong. Pilihannya dia mau meninggal flashback atau dia begitu meninggal hantunya mengentayangi sepanjang film. Gitu. Jadi sama juga, Sama banyak aja. juga gitu. Sampai selesai film pun tetap mengetayangi ya. Iya. Jadi karena memang sudah bersama agak lain ini dan aku pribadi sangat gembira gitu kalau berkumpul sama mereka, berkarya sama mereka, dan ketika ada tawaran agak lain menjadi dibikin film, walaupun sebenarnya aku juga kayak aduh aku harus acting nih gitu. Tapi untuk ada di titik itu kan nggak semua grup bisa ngalamin gitu. Yeah. Ada dapat tawaran gitu. Jadi kayak ketika mungkin kekhawatiranku ada, tapi itu lebih kecil daripada kegembiraan kalau ini nanti filmnya terjadi gitu. Jadi kayak ya udah kekhawatiran itu jadi kalah gitu sih. Jadi harus dihadapi karena nanti hasilnya itu tuh pasti sangat menggembirakan dan pasti dicatat dalam sejarah gitu. Kalau misalnya nanti misalnya karena aku nggak mau jadi nggak ada gitu kan beda nanti rasanya ketika aku nanti misalnya udah umur 50 terus nanti ada beberapa film dan itu akan diingat gitu. Jadi Jauh pikiranmu Ben ya? Jauh ya, memang. jauh ya. Jadi kayak visioner dia nih. ini jalan menuju aku menjadi legenda lah. Macam kereta pula ya. Kereta legenda. Nah, waktu itu ya, kan 4 kawan ya. Ada salah satu yang mungkin ini enggak, kayaknya aku nggak mau di depan layar, aku di belakang layar aja. Atau aku nggak mau lah, kau aja yang main gitu. Aku bagian belakang aja, ada nggak? Sebenarnya ya cuman Bene kemarin tuh aku aku nggak usah lah yoi gitu-gitu. Tapi Cuma kan tidak mungkin. Tidak juga. mungkin. Gitu. Dan Karena kami- jualannya sudah IP-nya agak lain. Agak lain yang berempat ini. Oh, gitu. tidak bisa. bisa Ya, tapi kan udah dijelaskan Bene juga tadi kekhawatiran dia tadi besar banget gitu ya. Tapi setelah dia pertimbangkan dengan kalau ini nanti suksesnya ini akan lebih besar, dia kekhawatirannya jadi merasa lebih kecil. Ya udah jalanin aja lah gitu kata Bene. Gitu. Lagian karena rame-rame dan bergrup sepertinya Ketutup lah ya. ketutup karena saling support juga kan. Kita tuh kayak Enggak sih saling bully sih. Kan itu kritik membangun Ben. itu ketemu Tapi kena mental ya. Ya, tapi kan itu biar dipacu gitu. Iya. Ben. Kami bilang kau mirip Okantara itu kok kira kami bercanda. Itu serius, Ben. Enggak bercanda. Oh iya, bercanda, ngerti. Tapi sempat terpikir dalam hatimu di rumah sebelum tidur. Iya. Apa Apa iya ya? Jadi kalau kayak lagi sikat gigi tuh. Oh iya ya. Oka kali sih sikat gigi. Iya. Atau jangan-jangan pas lagi ngaca, Oka atau Oki. Iya. Kalau aku botain gini kayaknya. Nah, terus sih. Aku pengen tanya lagi nih ke Bang Bene. Ini agak menarik ya. Ketika memilih menjadi seorang penulis Iya. dan memilih sebagai pemain film, Abang lebih milih sebagai apa, Bang? Wah itu sudah jelas sih, tidak perlu kita Ragukan. Pasti jadi penulis film gitu. Emang sesulit itu ya berperan sebagai pemain di layar lebar? Sebenarnya yang paling menjadi problem itu adalah overthinking, berpikir berlebihan tentang bebannya gitu. Sebenarnya itu malah jadi yang justru memberatkan sendiri gitu karena kayak wah ini nanti adegannya gimana ya, wah ini nanti aku gimana ya, malah isi kepala jadi itu, malah lupa dialognya, malah lupa blockingannya gitu. Jadi ya ketika dijalanin hari ke selanjutnya ya sudah lebih ringan lah gitu karena kekhawatiran itu yang sebenarnya menumpuk gitu. Tapi ketika setelah film itu selesai terus ternyata menyenangkan ya, walaupun aku masih merasa banyak yang perlu bisa digali lagi gitu. Makanya ketika nanti ada tawaran kedua ketiga enggak lagi se-overthinking, se-pressure yang pertama sebelumnya kemarin ya. gitu. Karena udah tahu ternyata itu tuh hanya di pikiran doang, ketika dijalani sebenarnya mah nggak seberat dan Setakut itu lah ya? setakut itu gitu sih. Ada peran nggak dari dari 3 sekawan ini yang mencoba untuk Mohon maaf udah dihapus satu lagi. kayak hadir di sini. Hadir di sini. Ya 4 sekawan lah ya, 4 sekawan. Kalau 4 sekawan ada Derry, ada Eman, itu dikali laki-laki kalau 4 sekawan. Nah dari yang geng agak lain ini ya, Iya. ada yang nggak dorongan, udah ikut aja ayo. Atau misalkan Bang Boris kan sering lah ya main di film di layar lebar. Iya. Ada nggak peran Bang Boris gitu dalam meyakinkan Bang Bene untuk main di film?
Wah, kalau kita kebetulan love language-nya nggak gitu ya. Enggak gitu, udah mau nggak physical touch mau ya, jangan-jangan ya, harus. physical Iya. touch ya. Iya, kita nggak ada. Ayolah Ben, kami yakin kau nggak Nggak ada love language-nya, Kami, nggak ada Ben, begitu. kalau kau nggak ikut, film ini nggak jalan loh. Udah cepet main. Masa gara-gara kau Masa jadi kau gara-gara kau ngerusak jadi rezeki nggak- 3 iya. orang gitu. Kami itu lebih gitu. Jadi nggak ada dorongan. Bisa Ben, kau bisa. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Nggak ada. Bahkan aku lagi di sudut sendiri gitu ngapalin dialog, terus mereka kayak udah nggak usah kau hafalin. Nanti juga salah kok itu katanya. Lebih ke tipe-tipe apa ya? Kalau di mahasiswa tuh ada temennya lagi pengen belajar ngulang D gitu ya, buat di SP gitu, kita tuh kayak udahlah, soalnya kan kayak gitu-gitu juga kok gitu. Ngapain sih belajar-belajar kali gitu? Gitu. Jadi ya itu kita udah saling kenal satu sama lain, ya itu love language-nya gitu. Dan justru malah jadi chemistry makin kuat ya. Iya, gitu. Makin beban makin kuat chemistry-nya ya justru ya. Betul. Udah saling ngerti aja. Udah saling pada ngerti akhirnya. lah satu sama lain, saling kenal. Nah, aku ke Bang Oki nih. Bang Oki. Iya. Sebenarnya dari empat sekawan agak lain ini, yang aku pikir agak lain ini adalah Bang Oki. Kenapa? Kenapa? Pernah jadi atlet, kiper, komika, sekarang main film. Pernah napi dia? Aku sebut itu. Ya udah. Cuman waktu itu nggak sempet kecium media. Jangan gitu. Jangan gitu. Sempat masuk Avanza hitam. Jangan gitu. Nanti dikira orang benar. Loh, kalau nggak percaya nonton aja film ini. Oke. Ada dia napi. Nah, Bang Oki ini kan termasuknya agak lain ya, komplit lah dia kan. Iya. Nah, apa yang ada di pikiran Bang Oki? Kalau Bang Oki ini memang lucu gitu loh. Karena kan aku juga hobi bola Bang. Aku sering lihat pemain bola di Indonesia lucu juga sebenarnya, lucu-lucu gitu lucu. kan. Walaupun lucu di lapangan. Betul. Nah, apa yang membuat seorang Oki Rengga untuk memutuskan hijrah sebagai komedian? Sepak bola Indonesia nggak sehat aja menurutku. Terus kemarin ada kesempatan stand up juga. Jadi kayaknya aku mikir bisa kali aku stand up ini gitu. Aku tuh sempat ada di momen selesai ada ikut kompetisi di salah satu stasiun TV kan. Selesai itu memutuskan untuk udahlah aku nggak main bola gitu. Aku mau coba karir stand up aja. Setahun aku bener-bener nggak sepak bola. Padahal waktu itu pelatih masih banyak ngubungin untuk ngajak main lagi nih. Di klub Di sebelumnya? klub. Ini masih awal-awal ketika aku memutuskan untuk berhenti bola ya. Aku udahlah aku mau stand up aja coach gitu segala macam. Setahun aku kerja asli nggak jadi apa-apa. Nggak ada kerjaan semua segala macam. Itu posisi udah gantung sarung itu. Sebenarnya belum. Masih aku tuh memutuskan untuk setahun aja istirahat nih. Gitu, setahun istirahat, mau lihat nih karirku di stand up komedi gimana. Aku baru pulang dari stasiun TV nih. Wah, kerjaanku pasti banyak. Tidak ada. Rupanya beneran istirahat ya Bang ya. Bener-bener istirahat aku. Sempat memutuskan 2018 untuk balik lagi ke main bola. Tapi mikir aku nyoba ke Jakarta lah. Karena pada saat itu aku masih di Medan. Oh, masih di 2017 masih di SMS? Medan. Enggak, bukan. Udah enggak main bola, Udah nggak tapi main bola. masih di Oh, Medan. berarti masih stay di Medan. Iya. Aku nyoba ke Jakarta lah gitu. Ternyata benar kalau mau berkarir di entertain segala macam ya harus ke Jakarta. Karena kalau di daerah benar-benar nggak bisa apa-apa. Dari stay di Jakarta, dari situ mulai kebuka. Begitu ada kerjaan masuk segala macam, aku mikir, nah ini jauh lebih oke nih daripada sepak bola. Makanya memutuskan, ya udahlah tinggalin bolanya. Tapi waktu pas zaman-zaman masih ya remaja, sempat kepikiran nggak sih ternyata passion aku tuh bukan ngambil bola. Tapi memang ya, kalau ngambil bola nyuri itu. Maling bola tuh berarti kalau ngambil bola. Enggak, anak bola yang di samping-samping itu loh. Ball Iya, boy, itu ball maksudnya. boy. Itu Ngambil maksudnya, bola. Bang. Ball boy. Iya, ambil bola dibawa ke rumah. Aku tuh, tapi dulu ya kayaknya di tim juga dari dulu kerjaanku tuh emang tukang ngibur anak-anak gitu. Oh, di klub. Iya, aku tuh suka. Makanya cadangan terus gitu ya, Bang. Iya, karena dikira pelatih, anak ini nggak pernah serius nih, bercanda terus. Aku tuh kerjaannya selesai latihan, tim capek, aku tuh bikin mereka ketawa gitu. Pokoknya ngumpulnya di kamarku, bikin ketawa. Sama teman-teman di klub. Sama teman-teman di klub. Makanya teman-teman di tim yang dulu pernah satu tim tuh nggak terkejut ketika aku ya jadi stand up, komedian, semua segala macam. Mereka tuh nggak terkejut karena emang kerjaanku gitu dari dulu. Mungkin itu salah satu klub mempertahankan Abang. Nah, kayaknya di kontrakku juga selain kontrak semua segala macam di bawah tuh ada kontrak. Menghibur. Iya, menghibur sama ada pesan kalau nggak lucu kontrak dibatalkan gitu. Terminate. Tapi Iya. kalau misalkan boleh milih nih ya, Bang Oki, menjadi seorang kiper, stand up dan juga main film, Abang memilih yang mana, Bang? Sekarang ya Sekarang masih stand up sih aku. stand up ya.
Ya karena kan film belum tayang. Karirku belum tahu nih di film. Nggak mungkin kupilih yang itu. Kupilih yang jelas menghidupiku aja saat ini. Kalau sampai milih film, yakin pula kamu ya. Makanya itu Tapi kubilang. nanti setelah film ini tayang, mungkin Oki ragu, tapi orang-orang yang menonton akan yakin untuk nge-hire Oki main film. Widih. Masyarakat yang akan menilai pastinya ya. Ya, kita kan udah hitungannya udah ya bisa dilihat, kami yang melihat lah waktu proses syuting ini, orang-orang akan yakin atau mungkin produser-produser pun akan yakin, Oki Rengga. Di hire untuk Ya udah nanti diundang lagi bakal ku ganti nih. Nggak stand up lagi jadi film nih setelah Ini mantap. Reza Rahadian, Kejauhan. Rio Dewanto, Chico Jericho itu udah harus mulai was-was. Iya, was-was. sama Bende ya. Enggak dong, sama Oki Rengga. Sama Oki Rengga. Oki Rengga. Kalau mereka disuruh jadi kiper, jagoan Oki Rengga. Iya, jelas lah ya. Kan ini lagi film temanya. Kalau itu bener lah. Tengoklah, itulah love language kami. Menjatuhkan satu sama lain. Tapi nggak ada yang baper ya. Dari geng ini nggak ada ya. Ya, beruntung kami dari Sumatera Utara semua, karakternya sama. Kalau ada yang baper kayak disepak ya. Kok bisa baper ya? Nah, pesan apa nih yang abang-abangnya sampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk nanti persiapan 1 Februari ya, Iya. kayak agak lain. Apa yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya sahabat Indonesia yang hadir dan yang nonton nanti di YouTube ini? Sahabat Indonesia, Sahabat media Indonesia. sahabat Sahabat media media Indonesia. Indonesia. Untuk semua sahabat media Indonesia dan semua pasukan agak lain, kalian harus nonton film agak lain di 1 Februari. Karena nanti ketika nonton film agak lain itu bakal banyak gegana di bioskop. Gegana. Iya, karena bakal ada ledakan tawa Oh, di film itu. Pecah. Pecah kali. Ih, ngari kali, Wak. Bakal ada ledakan boom gitu kayak sampai orang, ih suara apa itu? Ledakan tawa. Ledakan Kalau Benny tadi ada gelombang kan? Gelombang. Bakal ada ledakan tawa. Bang Bor sampai nangis ketawa loh ngeri ya. Apalah ngomong Sahabat apa gitu ya? media Indonesia. Sahabat Iya. media Untuk sahabat media Indonesia, tonton film agak lain, film paling beda di sepanjang masa film Indonesia. Film ini akan benar-benar dikenang, masuk sejarah, masuk museum. Dan kalian kayak wayang, foto kayak wayang film ini. Kalau masuk museum selesai dong, Bang. dan kalian sebelum menonton itu jangan terlalu banyak aktivitas dan siap-siap untuk rahang pegal. Kenapa? Banyak gerak. Ini udah pukul sekarang nih Bang gua. Ngakak kocak ya. Apalagi tanggal 1, Kalau Bang. setelah melihat dua ini kayaknya ribet banget nonton film ini kayaknya. Kayaknya ribet, harus banyak persiapannya kayaknya ya. Karena buat menyamai, karena juga grup harus ikut ya. Harus YSN. Ya. Harus YSN. Buat para sahabat media Indonesia, nanti ketika mulai 1 Februari 2024 kan film ini rilis. Kalian kalau mau nonton film ini langsung bawa alat tes urin. Kenapa? Ya. Biar nggak disangka orang lagi mengkonsumsi narkoba. Karena ketawanya bisa sampai seminggu kemudian setelah nonton. Sampai ke rumah masih yang tadi sini tadi. Nah disangka orang kan, kenapa nih ketawa-ketawa terus ya? Ini datang ke rumah antara BNN untuk rumah sakit jiwa ya. Makanya yang dibawa aman kok, ini gara-gara efek nonton dari film agak lain. Jadi sahabat Indonesia jangan lupa nonton tanggal 1 Februari. 1 Februari. Film agak lain di bioskop kesayangan Yo, kalian semua. iya. Thank you semua. Thank you. Agak lain.